Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar, insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, salat subuh adalah salat yang mungkin dirasakan oleh sebagian umat muslim sulit sekali untuk dikerjakan dengan tepat waktu dikarenakan kesulitan untuk bangun pagi. Sebelum kita mengerjakan sholat subuh, maka ada waktu-waktu sholat terbaik, dan diantaranya adalah sholat tahajud dan sholat sunnah sebelum subuh yang akan memberikan begitu banyak kebaikan untuk siapa saja yang mengerjakannya. Sholat sunnah sebelum subuh ini dilaksanakan sebelum sholat subuh. Sholat 2 rakaat qobliyah subuh ini termasuk sholat sunnah yang sangat ditekankan bagi setiap muslim. Pahala kebaikannya begitu besar, melebihi dunia dan seisinya. Dan berikut ini adalah 15 keutamaan salat sunnah sebelum subuh. Yang pertama, salat yang satu ini adalah salat sunnah yang terbaik. Nabi SAW bersabda, 2 rakaat salat fajar, yaitu salat sunnah qobliyah subuh, adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim. Salah satu keutamaannya adalah menjadi salat yang terbaik di antara salat sunnah lainnya, sebab dianggap lebih baik dari dunia dan seisinya. Hal itu karena salat subuh sendiri adalah salat wajib yang kadang sulit sekali untuk dikerjakan karena sulitnya untuk bangun pagi bagi orang-orang tertentu. Maka melakukan salat sunnah subuh akan menguatkan dan juga mendisiplinkan waktu salat subuh. Lalu yang kedua, sebagai jalan masuk ke surga. Dalam sebuah hadis, 2 rakaat salat sunnah fajar lebih kucintai daripada dunia seluruhnya. Hadis riwayat Muslim. Tentunya setiap amalan baik yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW akan membawa kita ke dalam surga, termasuk menjalankan salat sunnah sebelum subuh yang merupakan teladan Rasulullah. Bagi yang bisa melaksanakannya, tentunya akan menyimpan amal baik dalam dirinya serta akan jauh dari penyakit hati. Lalu keutamaan yang ketiga, salat ini ringan dan berpahala besar. Sebagaimana dalam sebuah hadis dijelaskan, salat sunnah subuh tidaklah dilakukan melainkan setelah terbit fajar subuh, dan dianjurkan salat tersebut dilakukan di awal waktunya dan dilakukan dengan diperingan. Demikian pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, dan jumhur ulama. Ada di dalam syarih Sahih Muslim. Salat sunnah sebelum subuh dapat dilakukan oleh siapa saja, sebab termasuk amal ibadah yang ringan untuk dilakukan, namun memiliki pahala yang luar biasa besar, sebagaimana amalan penghapus dosa besar. Lalu yang keempat, akan mendapatkan kebaikan di akhirat.
Ada sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca dalam 2 rakaat salat sunnah subuh surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Hadis riwayat Muslim. Bagi yang rutin melakukan salat sunnah sebelum subuh disertai dengan menjaga amalan lainnya dengan baik, akan mendapatkan kebaikan di akhirat dan mendapatkan bekal yang indah untuk kehidupan di akhirat pula, serta akan jauh dari siksa neraka. Lalu yang kelima, akan dilindungi di hari kiamat. Ada sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam 2 rakaat salat sunnah subuh membaca ayat Qul amanna billahi wa ma unzila ilaina, yang ada di dalam ayat Al-Baqarah ayat 136 di rakaat pertama, dan membaca amanna billah washhad bi anna muslimun, yaitu Ali Imran ayat 52 pada rakaat kedua. Hadis riwayat Muslim. Pada setiap yang melakukan salat sunnah sebelum subuh dan salat subuh dengan tepat waktu dan istiqamah di hari kiamat nanti akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga dirinya terlindung dari segala keburukan di hari kiamat. Yang keenam, mengikuti sunnah Rasul. Mengikuti sunnah Rasul tentunya adalah sebuah amalan yang baik, sebab barang siapa yang menjadi pengikut Rasulullah dan menjalankan segala perintah Allah kelak akan mendapatkan syafaat dan terhindar dari segala kesusahan. Yang ketujuh, jalan kebaikan. Jadikanlah salat sunnah kalian di rumah kalian. Janganlah jadikan rumah kalian seperti kuburan. Hadis riwayat Bukhari. Jadi jelas bahwa salat sunnah sebelum subuh membawa banyak jalan kebaikan, sebab dari sana akan menciptakan pribadi yang istiqomah dan tepat waktu dalam menjalankan salat subuh, sehingga dalam keseharian akan mampu melakukan segala sesuatunya dengan lebih disiplin. Yang kedelapan, memohon petunjuk. Sebaik-baik salat seseorang adalah salat di rumahnya kecuali salat wajib. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad dengan lafaz Ahmad. Salat sunnah sebelum subuh yang dianjurkan untuk dilakukan di rumah dapat dijadikan sebagai permohonan untuk manusia memohon petunjuk tentang segala sesuatu sambil menunggu azan subuh tiba atau setelah azan subuh sehingga masuk waktu doa yang mustajab. Yang kesembilan, menunjukkan rasa takwa. Barang siapa yang belum salat sunnah 2 rakaat subuh, maka hendaknya melakukannya setelah terbit matahari. Hadis riwayat Tirmizi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Rasa takwa ini akan terlihat oleh orang yang rutin menjalankan salat wajib dan juga salat sunnah. Bagi yang lupa pun dapat melakukannya setelah menjalankan salat subuh itu. Keutamaan yang ke-10, diampuni dosa-dosanya. Dari Qais bin Qad radhiyallahu anhu bahwasanya ia salat subuh bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan belum melakukan salat sunnah 2 rakaat qabliyah subuh. Ketika Rasulullah telah salam, maka ia pun salam bersama beliau. Kemudian ia bangkit dan melakukan salat 2 rakaat qabliyah subuh, dan Rasulullah melihat perbuatan tersebut dan tidak mengingkarinya. Hadis riwayat Tirmizi disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Jelas bahwa setiap perbuatan baik akan menjadi jalan pengampunan dosa-dosa. Salat sunnah sebelum subuh yang dilanjutkan dengan banyak membaca zikir kepada Allah tentunya akan menjadi jalan untuk pengampunan dosa dan menjadi jalan untuk lebih banyak melakukan kebaikan sehingga terlindung dari segala keburukan. Yang ke-11 adalah sebuah kebiasaan yang baik. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang kontinu walaupun sedikit. Hadis riwayat Muslim.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencela seseorang yang tidak kontinu dalam beramal. Dikisahkan oleh sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadaku, "Wahai Abdullah, janganlah engkau seperti si fulan. Dulu dia biasa mengerjakan sholat malam, namun sekarang dia tidak mengerjakannya lagi." Hadis riwayat Bukhari. Salat sunnah sebelum subuh akan menjadikan seseorang memiliki kebiasaan yang baik, sebab terbiasa bangun pagi dan melakukan salat tepat waktu. Ia pun akan menjadi pribadi yang disiplin dan penuh kebaikan, dan bisa memberi contoh pada orang terdekatnya untuk melakukan kebaikan yang sama pula, sehingga kebaikannya akan lebih banyak menular. Lalu yang ke-12, mendisiplinkan waktu sholat. Aku tidak pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat sunnah yang lebih semangat dibandingkan dengan sholat sunnah 2 rakaat sebelum fajar. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah selalu semangat dan disiplin dalam mengerjakan sholat sunnah sebelum subuh. Hal itu pula yang wajib dicontoh oleh kita semua hamba-hambanya, sebab merupakan sunnah Rasul. Lalu yang ke-13, merupakan bentuk doa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah menjaga sholat sunnah yang lebih daripada menjaga sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Muslim. Sholat sunnah sebelum subuh yang dijaga merupakan bentuk doa agar bisa menjalankannya dengan istiqomah, sehingga ia bisa terhindar dari sifat malas dan penyakit hati. Yang ke-14, rutinitas yang mulia. Ketika terbit fajar subuh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah sholat kecuali dengan 2 rakaat yang ringan. Hadis riwayat Muslim. Jelas bahwa melakukan sholat sunnah sebelum subuh adalah rutinitas yang mulia, sebab tidak semua orang mampu melakukannya. Sholat sunnah sebelum subuh dapat mendekatkan kepada setiap kebaikan, seperti disiplin di waktu sholat dan terbiasa beraktivitas sejak pagi. Hal itu tidak hanya akan bermanfaat untuk akhirat, namun juga menanamkan kebiasaan baik untuk duniawi, seperti terbiasa melakukan segala aktivitas sejak pagi dan terbiasa melakukan segala sesuatu dengan disiplin, sehingga ketika melakukan segala sesuatunya akan menjadi lebih baik dan menjadi lebih terarah. Yang ke-15, ini adalah teladan Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu diam antara azannya muazin hingga sholat subuh. Sebelum sholat subuh dimulai, beliau dahului dengan 2 rakaat ringan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah selalu memberi contoh untuk melakukan sholat sunnah sebelum subuh dan selalu rutin menjalankannya, serta menjadikan hal tersebut sebagai salah satu teladan yang baik. Hal itu pula yang wajib dicontoh oleh kita semua sebagai umatnya, walaupun dilakukan dengan rakaat yang ringan, namun memiliki keutamaan dan pahala yang begitu besar, serta memiliki berbagai dampak baik bagi kelanjutan sholat subuh yang dilakukan dan bagi segala aktivitas lain yang dilakukan. Setiap yang melakukan tentu akan memiliki kebiasaan yang baik dan menjadi seorang yang lebih disiplin dan lebih istiqomah dalam beribadah dan dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.